Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bab 2 mengenai perlindungan konsumen yang disusun oleh pertama ada Muhammad Zaki Hakiki dengan NPM 1901010013, kedua ada Aisyah Nurzianawati NPM 1901010019, dan yang ketiga ada Maulida Rizka Afifah dengan NPM 1901010042. Selanjutnya, pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual itu diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen tersebut. Selanjutnya, ada asas-asas dalam perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen terdiri dari 5 asas. Yang pertama, ada asas untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, ada asas untuk mencapai asas manfaat. Yang ketiga, ada asas untuk mencapai asas keseimbangan. Yang keempat, ada asas untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen. Dan yang kelima, ada asas untuk mendapatkan kepastian hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama ada hak konsumen. Di sini hak konsumen ada 4. Yang pertama yaitu hak atas keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua hak atas informasi yang jujur. Yang ketiga ada hak pilih, dan yang keempat hak untuk didengar. Kemudian selain 4 hak dasar tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen menambahkan beberapa hak lagi bagi konsumen yang dapat disebut dengan hak tambahan bagi konsumen, yang berisikan 5 hak. Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Kemudian yang kedua, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketiga yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat, hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya. Kemudian selain itu ada hak pelaku usaha. Di sini hak pelaku usaha ada 5. Nah, yang pertama yaitu menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kemudian hak yang kedua yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikat baik. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen. Yang keempat yaitu merehabilitasi nama baik dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen. Dan yang kelima yaitu hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. Adapun untuk kewajibannya, kewajiban konsumen. Di sini kewajiban konsumen ada 4. Yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur dalam pemakaian barang atau jasa. Kemudian yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut. Adapun untuk kewajiban untuk pelaku usaha. Di sini kewajiban pelaku usaha ada 6. Yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan jujur. Yang ketiga, memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat, yaitu menjamin mutu barang jasa sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
Yang kelima yaitu memberi kesempatan yang masuk akal kepada konsumen. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu memberikan ganti rugi. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan perlindungan konsumen. Di sini ada 6 tujuan perlindungan konsumen, yaitu yang pertama atau yang satu yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat harkat martabat konsumen. Yang ketiga yakni menumbuhkan kesadaran pelaku usaha. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa, dan yang terakhir atau yang keenam adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang selanjutnya, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ada 9 larangan. Yang pertama, larangan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, larangan yang berhubungan dengan promosi atau iklan yang menyesatkan. Yang ketiga, larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan. Yang keempat, larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan. Yang kelima, larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah. Yang keenam, larangan terhadap tawaran dengan paksaan. Yang ketujuh, larangan terhadap tawaran dalam hubungan dan pembelian melalui pesanan. Yang kedelapan, larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan. Yang kesembilan, larangan yang berhubungan dengan klausula baku. Penegakan hukum konsumen. Yang pertama, penerapan sanksi-sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada konsumen ada 3 sanksi. Yang pertama, sanksi pidana, yaitu dijatuhkan oleh pengadilan setelah melalui proses pidana biasa, yaitu lewat proses penyidikan atau penuntutan dan pengadilan. Yang kedua, sanksi perdata. Sanksi perdata kepada pihak pelaku usaha yang telah merugikan konsumen mungkin diberikan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi perdata. Yang ketiga, sanksi administrasi. Sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrasi berupa ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau oleh pengadilan umum. Yang kedua, sanksi administrasi lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan atau pejabat pemerintah yang berwenang. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen adalah konsumen nasional yang berkedudukan di ibu kota negara dengan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan yang dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan yang dilakukan oleh yang pertama, kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang ketiga, pemerintah atau instansi terkait apabila menyangkut dengan kerugian yang besar. Yang selanjutnya, konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran perundang-undangan terhadap perlindungan konsumen. Nah, pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen berakibat terhadap konsekuensi. Yang pertama, kewajiban pelaku usaha atau importir atau penjual untuk menghentikan kegiatannya. Yang kedua, memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 hari setelah transaksi dengan beban pembuktian. Yang ketiga,
tuntutan pidana kepada pelaku usaha atau importir atau penjual dengan beban pembuktian kepada pelaku usaha tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.